Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kita akan kembali komentari kolom komentar di channel YouTube saya dari Kusmono 1846. Dia bilang Yesus mengajarkan kepada muridnya, orang yang memakai pedang, mereka pasti akan binasa oleh pedang. Nah ini harus kita pahami. Kalau kita pakai logika ya, ingat ya, pedang adalah suatu senjata yang berguna bisa mudarat. Ya, senjata itu bisa berguna bisa mudarat. Contoh, kita ngomong tentang penjajahan Belanda. Ketika Belanda jajah Indonesia atau Belanda atau Portugis menjajah negara lain, itu kan kita memang harus melawan. Kalau tidak kita akan binasa. Ya, coba lihat bagaimana bangsa Afrika itu diperbudak. Jadi, setiap bangsa yang nggak merdeka itu akan terus dibinasa, diperkosa, disiksa, kerja paksa. Ada bayangkan ya, bangsa Indonesia yang tidak melawan pun, dari zaman dahulu itu ketika Indonesia dijajah Belanda, itu kan ada yang tidak melawan itu. Siapa mereka? Itulah orang-orang yang dipekerjakan paksa, kerja rodi. Itu kan binasa, guys. Karena mereka dipaksa untuk kerja di luar batas kemanusiaan. Nggak dikasih makan. Binasa. Mereka tidak memakai pedang. Mereka tidak melakukan hal seperti para pejuang fisabilillah yang berjuang untuk menegakkan kemerdekaan. Mereka menggunakan senjata. Memang siap mati syahid bahkan. Jadi baik Anda pakai senjata maupun tidak, Anda akan binasa. Masalahnya, peluang untuk orang pakai senjata untuk binasa itu lebih kecil. Kenapa? Kalau mereka menang, mereka akan menghentikan kebinasaan itu. Paham ya? Tapi kalau mereka tidak melawan, mereka akan terus-menerus dibinasakan gitu, guys. Itu harus dipahami logikanya. Nah, jadi ajaran Yesus ini adalah ajaran yang mana spesifik. Maksudnya, orang memakai pedang ini harus bijak. Sama kayak, mungkin yang mengatakan bahwa orang yang memakai pisau akan luka tangannya oleh pisau. Karena begitu logikanya. Masa Anda motong bawang pakai tangan kosong atau motong daging pakai tangan kosong? Pisau dibuat untuk Untuk memotong bahan makanan. Atau bisa juga untuk perang. Jadi, yang penting peruntukannya digunakan dengan tepat gitu kan. Sama kayak orang yang memakai hard disk akan binasa, orang memakai internet akan binasa oleh kerusakan maksiat. Ya kalau dia menonton, maaf ya, tayangan tidak tayang maksiat misalnya. Nah kalau mereka gunakan itu untuk hal yang positif, misalnya untuk kayak saya untuk berdakwah gitu kan. Jadi intinya adalah harus dimengerti. Maksud Yesus adalah binasa oleh pedang nih. Kalau pedangnya apa dulu gitu. Karena tiap alat itu ada fungsinya. Bahkan nuklir sekalipun. Apakah bisa dikatakan orang yang memakai nuklir akan binasa? Enggak, nuklir bisa dipakai untuk hal-hal baik. Pembangkit listrik dengan nuklir misalnya. Jadi kita harus mengerti kata-kata Yesus ini. Ya, kalau dia ngomong pedang akan binasa bukan berarti semua memakai pedang, bukan. Ini memakai pedang dengan cara yang salah. Ya. Jadi sama ketika Anda memakai nuklir dengan cara yang salah, pisau dengan cara yang salah, dan lain sebagainya dengan cara yang salah, itu pahami guys ya. Itu harus mengerti kita kata-kata Yesus itu. Karena kalau semua orang pakai pedang akan binasa, artinya ketika dijajah kita nggak boleh melawan. Ketika ada perampok, itu polisi itu ya nggak boleh pakai senjata berarti. Nggak boleh bawa pistol, nggak boleh. Silakan tuh hadapi perampok yang memakai pistol dengan kosong, mati konyol. Atau misalnya TNI kita menghadapi OPM di Papua, tangan kosong, OPM yang memakai senjata, matilah TNI kita. Sedangkan pakai senjata aja mati juga gitu kan. Jadi ini harus pakai akal memahami apa yang Yesus sampaikan guys. Nah makanya juga kenapa itu bangsa Israel itu tidak pernah lepas dari penjajahan Romawi dan Yunani. Kenapa? Karena tidak melawan guys, tidak melakukan perlawanan. Maka jajah terus kan. Jadi dijajah itulah bentuk kebinasaan yang lain. Dengan dijajah Anda akan ada peluang diperkosa, akan ada peluang dibunuh, dibantai, ada peluang untuk kerja paksa sehingga anda meninggal karena lelah dan segala macam guys. Itu poinnya. Dan Anda binasa secara kemanusiaan. Kenapa? Karena orang yang dijajah itu tidak lagi punya punya harga diri.
lagi punya rasa kemanusiaan karena mereka sudah diperlakukan seperti ya seperti budak. Kadang-kadang orang dijajah itu kan dijadikan seperti budak, bukan dijadikan lagi, bukan kadang-kadang seperti, tapi memang budak gitu kan. Kayak di Afrika itu dijajah jadikan budak. Itu sudah di mana lagi letak? Kok bukan binasa itu? Ada orang mengatakan bahwa lebih baik saya mati daripada saya jadi budak gitu kan. Ya memang sudah, budak itu adalah bentuk kebinasaan yang lain guys. Kebinasaan kemanusiaan, kebinasaan hak asasi manusia, itu sih dipahami logikanya. Nah jadi kata dia lagi ya, kata-kata Yesus di Lukas pasal 2 ayat 36, hendaklah orang yang tidak mempunyai pedang menjual pakaian luarnya dan membeli pedang. Kata dia tidak berarti bahwa para murid akan menempuh kehidupan yang penuh bahaya. Sebaliknya ia ingin agar para pengikutnya membawa pedang pada malam itu untuk memperlihatkan dengan jelas bahwa meskipun mereka akan menghadapi keadaan yang dapat dengan mudah memancing perlawanan bersenjata, ia tidak bermaksud menggunakan pedang tapi akan menyerahkan diri dengan sukarela setelah dengan kehendak Allah. Jadi gini, Yesus kan tidak perlu melakukan itu. Dia kan harusnya kasih contoh. Lihat itu, yang itu dia pakai pedang tapi salah gitu kan, binasa. Misalnya pedangnya digunakan untuk membunuh orang nggak bersalah. Akhirnya dia di orang bersalah ini bangkit lalu membalas dendam. Gitu guys. Tapi kalau pedang itu digunakan untuk yang tepat, misalnya para polisi, tentara, memang untuk membela negerinya, memang untuk melawan penjahat, itu kan benar gitu. Gitu kan? Jadi dan ingat, Yesus tuh menyerahkan diri itu sukarela waktu itu ya. Itu bukan karena pedang itu, bukan, tidak ada hubungannya. Tapi karena gini, yang datang tuh ternyata lebih banyak. Jadi Yesus salah prediksi. Jadi ada mainkan ya, Yesus itu seorang Yesus, dia menyuruh muridnya untuk beli pedang dua. Dia mengira itu cukup. Ya, dia mengira itu cukup. Dia kira yang datang tuh hanya rabi-rabi Yahudi. Ternyata rabi Yahudi membawa tentara Romawi yang cukup banyak. Sehingga Yesus dengan analisis yang salah itu, dia melihat bahwa ini tidak mungkin bisa menang. Nggak mungkin. Akhirnya apa terjadi? Ya, daripada semuanya kena bantai, ya dia serahkan diri. Ya. Karena gini guys ya, dia kan menyuruh muridnya untuk berjaga-jaga. Ingat ya, muridnya bukan hanya menyuruh beli pedang, tapi berjaga-jaga. Artinya memang ada perlawanan. Ya. Emang ada perlawanan, karena suruh berjaga-jaga. Ini sama seperti orang siaga satu siap tempur. Misal gini, saya tahu bakal ditangkap. Misal ada perampok atau penjahat bakal ditangkap polisi, dia tahu itu. Lalu untuk apa dia tuh kalau mau sukarela menyerahkan diri, kenapa dia nggak dari awal menyerahkan diri? Atau dia anggaplah kalau dia mau mengajarkan pedang itu, bawa muridnya pedang juga gitu. Datang langsung ke ininya. Kenapa harus bertele? Kenapa harus sembunyi dulu di Taman Getsemani yang gelap gulita tengah malam pula? Dan menyuruh beli pedang dan menjaga-jaga pula. Itu kan sama kayak para kriminal yang sudah siap di tempat persembunyiannya dengan membawa senjata, siap menghadapi polisi. Tapi ternyata dilihatnya polisinya datang lebih banyak. Bukan lagi hanya 1-2 orang polisi, tapi bawa satu kompi, bawa juga mau yang macam-macam rombongan peluru. Wah, ini udah kacau nih. Karena kalau diteruskan akan mati semua, ya udah nyerah aja. Saya menyerah gitu kan. Ini kan gitu logikanya, guys. Tapi fakta bahwa dia menyuruh muridnya berjaga-jaga dan mereka melengkapi senjata itu adalah sama seperti kriminal yang sudah mempersiapkan diri ketika mau ditangkap polisi di persembunyian dengan senjata yang ada gitu guys. Jadi sekali lagi ini bukanlah kesukarelaan. Karena kesukarelaan itu dilakukan di awal, bukan di akhir. Bukan ketika sudah kepepet. Ini kan yang sudah kepepet, udah ketahuan, udah bisa ngelak lagi, udah kepepet. Itu bukan sukarela namanya. Jadi orang ini nggak ngerti yang sukarela itu bagaimana. Sukarela adalah dilakukan di awal. Ketika Anda tahu memang Anda diburu, ya serahkan diri. Selesai, itu sukarela. Tapi kalau Anda bertele-tele, Anda lari dulu, sembunyi dulu, berjaga-jaga, mensiapkan senjata, itu bukan sukarela namanya. Ketika ketahuan, ketangkap, dan Anda lihat kalah jumlah, baru nyerah. Itu kan sukarela namanya. Ini sama seperti para kriminal yang sudah dikepung nih, Jadi Anda bayangkan kasus di dua kasus berbeda, ada seorang kriminal yang langsung serahkan diri kepada polisi, itu sukarela. Tapi kalau kriminal ini harus dibuat terkepung dulu, ditangkap di persembunyiannya, dia memakai senjata, itu bukan sukarela namanya, ya. Itu adalah penangkapan secara paksa, enggak sukarela. Karena dia harus dilakukan seperti itu dulu, baru dia tuh mau menyerahkan diri. Ya, udah terkepung, dia tahu peluang hidup nggak ada lagi,
Karena ini lawannya banyak. Dia hanya memakai 2 pedang gitu. Sama kayak perampok hanya memakai 2 pistol. Tapi polisi di luar tuh banyak dan mereka pakai senjata lengkap, memakai dompet peluru pula. Kalau diteruskan mereka mati konyol, maka mereka menyerah. Itu bukan sukarela namanya, itu paksaan namanya. Oke? Jadi mungkin segitu aja video kita kali ini guys. Saya harus kerja pagi ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.